Resmi, Patrick Kluivert jadi pelatih baru timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Aku harap teman-teman sudah menonton sequel video soal Patrick Kluivert yang sudah kita sajikan sebelumnya. Apa keunggulannya? Apa kelemahannya? Bagaimana struggle-nya diri yang coba mengimplementasikan filosofinya di atas lapangan. Termasuk kita juga sudah membedah asisten yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Ada Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Nah, pada edisi kali ini tentu kita akan melanjuti sequel sebelumnya yang sudah kita ulas. Berdasarkan website resmi PSSI menyampaikan beberapa poin soal pelatih baru yaitu Patrick Kluivert yang narasinya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Fabrizio Romano. Jadi PSSI bilang gini, PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Ditambahkan lagi, saat melatih skuad Garuda, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Selain itu, akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Udah fix dan resmi, Kluivert akan membawa Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Dan yang menariknya, siapa ini? Pelatih lokal dari Indonesia, 2 orang yang akan menemani Patrick Kluivert. Tentu normalnya ketika kita bicara pelatih asing datang ke klub ataupun timnas, dimasukkan pelatih lokal dari Indonesia, teman-teman, salah satunya tentu dengan harapan bisa knowledge, bisa pertukaran pengetahuan soal pengimplementasian bagaimana mengelola tim nasional yang secara spesifik ilmunya didapat sekarang ini dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, kemudian ada Denny Lanzat. Ditambahkan lagi, Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu 11 Januari 2025 mendatang, dan keesokan harinya hari Minggu langsung dikenalkan secara resmi ke publik. Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion GBK Jakarta tanggal 25 Maret mendatang. Laga tersebut merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 grup C zona Asia. Dengan segala dinamika, dengan segala rekam jejak, dengan segala respon yang ditampilkan, yang ditujukan oleh pecinta sepak bola Indonesia kepada Patrick Kluivert. Di posisi sekarang Patrick Kluivert sudah diumumkan resmi menjadi pelatih baru Indonesia. Satu hal yang bisa kita lakukan sekarang ini, yaitu mendukung. Ya, meskipun aku mengerti teman-teman, ada tetap yang melontarkan tagar Patrick Kluivert out, bla bla dan lain sebagainya dengan rasa kekecewaan atas apa yang dilakukan oleh PSSI. Ya itu tadi, kalau kita nggak mendukung, meski rekam jejaknya problematik disebut-sebut teman-teman, ya bakalan nggak berkembang ataupun bakalan struggle juga seterus-terusnya. Dan saat kita bicara di posisi banyaknya sorotan ke sosok Patrick Kluivert ini teman-teman dari pecinta sepak bola Indonesia, aku pun menyoroti hal tersebut teman-teman. Ini PR yang sangat amat besar, PR yang sangat amat berat tentunya bagi Patrick Kluivert di awal karirnya menjadi pelatih timnas Indonesia. Apa beratnya? Pertama, tentu dia harus bisa secepat mungkin memutar balik keadaan ini dengan caranya sendirilah. Kita tahu keadaan sekarang ini ya tidak sepakat dengan diputuskannya Patrick Kluivert, kebanyakan ya pihak Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Nah, kemudian ya kita pun wajib nih mengetahui bagaimana ambisinya, motivasinya untuk merekrut untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Itu kan akan ketahuan nanti first impression di momen sesi press con. Aku yakin sih itu bakalan banyak awak media yang akan hadir, yang akan bertanya kepada sosok Patrick Kluivert bagaimana rencananya ke depan bersama timnas Indonesia. Kita lepaskan di poin pertama, udah selesai lah ya. Kemudian poin kedua,
menariknya sebenarnya sosok asisten-asistennya teman-teman. Di video sebelumnya sudah kita korek bagaimana kemampuan dari Alex Pastoor yang diajak oleh Patrick Kluivert. Jika fair-fairan, jika kita bandingkan secara pemahaman taktikal, Alex Pastoor lebih proper itu. Aku bukan katakan lebih baik lah, lebih proper, lebih terukur. Apa buktinya Bang Tom? Nah, Alex Pastoor sebelum resmi menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, teman-teman, dia kebelakangan ini sebagai analis. Pakai papan taktikal, teknologi, dia menjelaskan pertandingan Liga Champions, pertandingan-pertandingan sepak bola, taktik Arne Slot yang terkini lah. Ketika dia menyampaikan informasi soal taktikal tersebut, di situ diapresiasi di televisi Belanda. Banyak diundang, banyak dikasih kesempatan Alex Pastoor, teman-teman. Diapresiasi dan sampai pada titiknya Alex Pastoor disebut profesor. Ini yang udah aku katakan tadi sebelumnya, teman-teman. Nah, bagaimana ini komposisinya nantinya? Ya, di atas kertas memang Patrick Kluivert menjadi pelatih. Pasti dia yang akan mengomandoi. Dan aku yakin Alex Pastoor dan Denny Lanzard pun mengerti akan hal tersebut. Positioningnya pasti sudah paham lah itu. Alex Pastoor ya tetap menjadi asisten pelatih, nggak bisa ujuk-ujuk dia yang akan mengomandoi. Tetapi bagaimana peran, bagaimana pemahaman yang dimiliki oleh Alex Pastoor ini, aku rasa diri Alex Pastoor ini dibantu oleh Denny Lanzard akan sangat amat krusial untuk bisa menciptakan akselerasi terhadap permainan Timnas Indonesia dan secara khusus menciptakan pengalaman terhadap Patrick Kluivert. Pengalaman dari apa Bang Tom? Ya, pengalaman dari bagaimana menciptakan dinamika dimensi taktikal. Dan perlu juga kita garis bawahi, teman-teman, wajar bagi seorang pelatih kepala, Patrick Kluivert contohnya melakukan diskusi, tukar pikiran. Yang ujung akan tetap memutuskan nanti Patrick Kluivert. Dia pun bisa menimbang, memilah. Dan di pengalaman-pengalaman yang sudah dilakoni oleh Patrick Kluivert, tentu dia pun harus memperbaiki yang namanya komunikasinya. Dia pun harus bisa menerima masukan dari asistennya, dari rekan-rekannya yang bekerja, teman-teman. Karena kan sudah kita kasih sebuah contoh pada saat ia menjadi direktur Akademi La Masia, Patrick Kluivert mengalami sebuah cekcok dengan Victor Valdes. Cekcoknya karena perbedaan pandangan. Patrick Kluivert ingin orientasi yang mempertahankan filosofi La Masia, filosofi total football di La Masia. Sedangkan Victor Valdes bermain oportunis, pragmatis. Nah, itu pun tentu kan harus bisa dicegah oleh Patrick Kluivert yang rekam jejaknya. Ya, itulah yang menjadi persoalan sekarang ini karena banyaknya problematika yang dialami oleh Patrick Kluivert. Nah, oleh karenanya dengan segala rekam jejak yang dimiliki oleh Patrick Kluivert, apa yang harus kita lakukan? Apakah terus tetap menghujat? Apakah terus tetap menjelek-jelekkan? Ya, aku nggak mempermasalahkan. Tetapi ya itu tadi sudah diresmikan, sudah diumumkan. Sebagai pecinta Timnas Indonesia, sebagai yang ingin Timnas Indonesia jauh, bergerak jauh, melangkah, teman-teman, ya tetaplah mendukung Timnas Indonesia. Nah, dengan rekam jejak yang tidak prima, semoga lah pengalaman-pengalaman sebelumnya bagi Patrick Kluivert bisa memperbaiki situasi-situasi tersebut. Jujur teman-teman, Patrick Kluivert kan sudah kita ketahui di karir pelatihan kan sebentar-bentar. Malah video perkenalannya teman-teman di akun resmi PSSI kayak memperkenalkan pemain sepak bola, kayak bukan memperkenalkan seorang pelatih kepala. Kenapa? Footage ia sebagai pelatih nggak banyak terekam kamera. Kan kalau kita biasanya melihat pelatih diperkenalkan kan sebagai head coach pakai jas, memberikan instruksi di pinggir lapangan, itu yang akan ditampilkan. Bukannya dia sebagai pemain bola lagi yang ditampilkan. Nah, itu bukan menjadi sebuah sesuatu yang menarik lah ya. Sesuatu yang menarik. Lebih banyak itu footage yang dimiliki oleh Alex Pastoor.
asisten dari Patrick Kluivert. Nah, ini aku berupaya juga, sedang mencari juga ya, bagaimana pertandingan full yang dijalani oleh Patrick Kluivert. Jujur, 2 pertandingan baru aku temui full, 2-3 lah ya tadi aku dapat, teman-teman. Karena kan untuk menganalisa taktik dari Patrick Kluivert ini perlu banyak pertandingan, nggak bisa hanya 1 pertandingan, dan nggak bisa juga kita melihat dari sisi highlight. Dan kesimpulannya teman-teman, sosok Patrick Kluivert ya rekam jejaknya negatif, problematik dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya sosok asistennya khususnya Alex Pastur, teman-teman, aku berharap lebih lah. Bagaimana Alex Pastur menarasikan, mendeskripsikan, memberikan gambaran perihal pemahaman taktikalnya, itu sangat amat brilian bagi aku. Tinggal bagaimana pemain-pemain nantinya bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pelatih ataupun Alex Pastur di atas lapangan. Oke, sampai sini aja. Selamat bertugas Patrick Kluivert. Kita lihat dinamika selanjutnya, perkembangan selanjutnya gimana menurut teman-teman. Bye.